kamu kerja terus aja, udah nggak ada yang marahin kamu di rumah kan? Udah mati. Justru karena itu aku harus kerja biar nggak kepikiran terus. Hahaha, masih aja narik dari subuh kamu tuh. Istirahat dulu kayak biar nggak nyusul cepet mati. Kalau aku istirahat, siapa yang terusin mimpi istriku? Siapa yang terusin perjuangan istriku? Yang gak usah mimpi lah, mimpimu itu ketinggian, jatuhnya jadi halu. Mana ada anak sopir angkot jadi dokter, itu mah cuma sinetron. Wah, Jaya, tiap minggu ganti kertas baru aja nih, emangnya nggak bosan nulis gitu terus? Kalau tulisannya hilang, semangat saya juga hilang. Jadi ya, saya ganti lagi deh. Hahaha, alah, anak sopir angkot mau jadi dokter, mana sanggup bayar kuliah. Mimpimu ketinggian sih Jaya. Saya nggak mimpi kok. Buktinya anak saya sekarang lagi kuliah tuh, jurusan kedokteran. Kuliah doang, bisa lulus nggak? Ya enggak dong, paling bakal berhenti karena kekurangan biaya. Bapak, aku berangkat dulu ya. Hari ini ada ujian praktek. Doain lancar ya, Pak. Tenang nak, jangan gugup. Kamu udah belajar, pasti bisa nak. Bapak nggak malu ya nempelin kertas beginian di angkot? Malu kenapa? Orang mimpi aja gratis kok. Biar semua orang tahu bapakmu bangga punya anak yang mau berjuang. Doain aja ya, Pak. Aku pengen buktiin kalau tulisan itu bener. Doa bapak nggak akan pernah berhenti nak. Nah, suatu hari nanti tulisan ini tuh nggak cuma kertas, tapi akan jadi kenyataan. Bang, kamu belum makan dari tadi ya? Udah malam banget tuh. Iya, bentar lagi makan. Aku pengen nunggu kamu minum obat dulu. Obatnya tinggal 2 biji bang. Jangan beli lagi dulu deh. Mending buat bayar kuliah Raffi aja. Wah, kamu tuh jangan ngomong gitu, Sari. Badanmu aja udah mulai parah gitu. Duit mah urusan belakangan, yang penting kamu sembuh dulu. Aku tuh nggak apa-apa bang. Serius deh. Lihat anak kita bisa terus kuliah aja udah bikin aku tenang. Bu, aku bisa kerja sambilan lagi kok. Biar bisa bantu-bantu dikit. Aku juga nggak tega lihat ibu kayak gini terus loh. Kamu jangan mikir yang berat-berat dulu nak. Fokus aja kuliah. Ibu pengen kamu bisa nolong banyak orang nantinya. Udah, sekarang kamu minum obat dulu. Aku nggak tenang kalau kamu belum minum obat. Nanti kalau aku sembuh, aku yang ingetin kamu makan ya bang. Hahaha. Iya, tapi kamu harus sembuh dulu ya, baru bisa ngingetin aku makan nanti. Pak, Bu, Raffi nggak akan sia-siakan pengorbanan kalian. Raffi akan jadi dokter, terus bangun rumah sakit supaya orang-orang miskin kayak kita bisa berobat gratis. Bu, udah deh istirahat aja Bu, badan ibu kan masih lemes. Aduh. Ibu masih kuat kok nak. Kalau ibu diem aja malah tambah pegel. Ih, ibu tuh bandel banget ih. Semalam aja udah susah napas. Kamu lagi tuh. Hehehe, namanya juga emak-emak. Kalau nggak gerak rasanya aneh. Lagian ibu pengen rumah bersih biar enak. Dua-duanya ribut pagi-pagi. Nih makan dulu. Tadi beli di warung Bu Yati, masih hangat loh. Wah, wanginya enak banget Pak. Biar melek. Kalau makan enak kan bikin semangat terus tahu. Bang, kamu tuh jangan boros. Udah capek kerja, malah beli nasi di luar. Wah, sekali-sekali nggak apa-apa. Yang penting kamu makan. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Kamu sembuh dulu. Urusan duit biar aku yang pikirin.
Aku cuma pengen satu bang, jangan biarin Raffi berhenti kuliah, biar aku nanti pelan-pelan sembuhnya. Tapi anak kita harus terus jalan kuliahnya. Aku terharu banget sama pengorbanan seorang ibu. Rela sakit-sakitan cuma demi anaknya bisa kuliah. Raffi gak bakal kecewain ibu pokoknya. Kiri pak, kiri. Berapa pak? 5.000 aja bu, nggak jauh kok dari pasar. Itu pak, ada tulisan anaknya mau jadi dokter ya pak? Tiap saya naik selalu ada. Iya bu, saya ganti kertasnya tiap minggu biar selalu baru gitu. Kalau Hafes gitu mah kena hujan juga udah robek. Ya intinya biar jadi motivasi buat saya. Bagus pak, semoga beneran jadi dokter ya. Amin. Amin amin. Makasih ya bu, semakin banyak yang doain semoga semakin mudah terkabul. Jaya, masih aja tuh tulisan dipajang. Anakmu udah jadi dokter belum? Belum sih, tapi bentar lagi insya Allah, tinggal dikit lagi. Alah, ngomong gitu terus dari tahun lalu. Hati-hati keburu angkotnya rusak. Mogok tuh sebelum anakmu wisuda. Biarin aja, mobilnya boleh tua, tapi semangatnya nggak boleh padam, iya nggak? Dasar keras kepala. Udah panas gini malah ceramain kepala batu. Dah. Biarin mereka semua ngetawain aku. Yang penting doa ini nggak pernah berhenti untuk anakku. Aduh, bocornya makin parah aja nih pak. Kayaknya harus diganti tuh sengnya. Iya nak, tapi nanti aja ya. Tunggu narik angkotnya agak rame. Sekarang kita bertiga dulu, yang penting nggak kedinginan ya. Udah bang, gak usah mikirin atap. Selama hujan masih turun, berarti rezeki masih ada. Rezeki ada, tapi kalau kamu terus sakit begini aku yang nggak tenang bu. Bang, aku udah bilang jangan boros buat aku. Beli obatnya nanti aja, aku masih kuat kok. Bu, jangan maksa gitu. Aku sekarang udah kerja sambilan kok di koperasi kampus. Nanti aku beliin obat ya bu. Kamu tuh udah cukup bantu nak. Ibu gak mau kamu capek. Fokus aja sama kuliah kamu. Wah, Sari, kamu tuh selalu mikirin orang lain, tapi diri sendiri nggak pernah kamu pikirin, Sari. Iyalah, aku kan seorang ibu. Mau gimana pun juga yang penting keluargaku itu paling utama. Bu, kalau ibu terus bandel, nanti Raffi marah beneran loh. Marah aja gak apa-apa. Tandanya kamu sayang. Wah, udah malam Raffi. Kamu tidur ya nak, besok pagi kan kuliah, ya kan? Iya deh pak, habis ini aku langsung tidur. Raffi, kamu kenapa? Dari tadi bengong aja deh, nggak fokus ya? Iya nih Dito, lagi kepikiran aja. Ibu di rumah lagi sakit parah. Ya aku jadinya nggak tenang. Waduh, serius? Udah dibawa ke dokter belum? Belum sempet, bapak masih kerja. Aku juga nggak mau nyusahin mereka. Uang buat bayar semesteran aja udah pas-pasan ini. Waduh, kamu nggak nulis apa-apa dari tadi ya Raffi? Kamu sakit atau lagi ada masalah? Maaf Profesor, ibu saya lagi sakit keras di rumah.
Pikiran saya jadi agak kacau. Maaf ya. Oh ya, saya ngerti. Tapi justru di saat kayak gini, kamu harus ingat kenapa kamu di sini. Orang tuamu pasti berjuang keras biar kamu bisa duduk di bangku ini. Iya, Profesor. Bapak saya sopir angkot, tiap hari kerja dari subuh. Saya nggak mau ngecewain mereka. Kalau begitu teruslah belajar yang rajin. Jangan biarkan kerja keras mereka sia-sia. Udah, semangat lagi ya Raffi. Aku bantuin kalau ada materi yang kelewat. Makasih ya Dito, aku bakal fokus lagi deh. Ibu pasti pengen lihat aku buru-buru lulus. Nak, kamu udah makan? Belum, Bu. Aku nggak lapar, Bu. Ibu gak mau kamu nyiksa diri. Kamu harus kuat biar bisa nyembuhin orang lain, Nak. Gimana aku bisa kuat, Bu? Aku nggak bisa tenang lihat ibu begini. Aku belum lulus, Bu. Aku janji mau lulus cepet. Ibu percaya sama kamu, Nak. Tapi kalau nanti ibu gak sempet lihat kamu wisuda, jangan sedih ya. Bu, jangan ngomong gitu. Aku mohon, Bu. Kamu harus tetap jalan ya. Jangan berhenti. Ibu pengen kamu jadi dokter beneran, bukan buat kebanggaan, tapi biar bisa nolong orang kayak ibu. Kamu bantu orang-orang miskin yang gak bisa berobat ya. Sari, udah jangan banyak ngomong dulu itu. Kamu napas aja susah. Bang, tolong jagain Rapi ya. Janji sama aku. Aku janji Sari, tapi kamu juga jangan tinggalin aku. Bang, Rapi, makasih ya. Ibu bahagia banget punya kalian. Ibu bangun, Bu. Aku belum bikin ibu bangga. Bu, bangun. Jangan tinggalin Raffi, Bu. Bu. Sudahlah nak, biarin ibu istirahat dengan tenang. Sekarang tugas kita yang nerusin mimpi ibu ya nak. Pak Jaya, pesan kopi pahit ya kayak biasa. Iya Neng, kayak biasa Neng. Foto keluarganya Pak Jaya ya itu. Iya Neng, saya bawa tiap hari biar bisa ingat mereka. Tapi ya istriku udah nggak ada loh, baru meninggal beberapa hari lalu. Sabar ya Pak, semoga beliau tenang di sana. Ya makasih ya Neng, ini kopinya goceng ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Weh, bagus lah Jaya. Kamu kerja terus aja, udah nggak ada yang marahin kamu di rumah kan? Udah mati. Justru karena itu aku harus kerja biar nggak kepikiran terus. Masih aja narik dari subuh kamu tuh. Istirahat dulu kayak biar nggak nyusul cepet mati. Kalau aku istirahat, siapa yang terusin mimpi istriku? Siapa yang terusin perjuangan istriku? Yang gak usah mimpi lah, mimpimu itu ketinggian. Jatuhnya jadi halu. Mana ada anak sopir angkot jadi dokter, itu mah cuma sinetron. Sari, aku kerja lagi ya, biar Raffi bisa terus kuliah kayak yang kamu mau, Sari. Bapak nyetirnya sopan banget ya, nggak ugal-ugalan. Saya seneng naik angkot Bapak. Jadi berapa, Pak? 5.000 aja, Bu Guru. Pak, kenapa? Bapak sakit? Kalau sakit istirahat dulu aja Pak, jangan lari. Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek dikit aja, Bu. Mau tiduran dulu aja deh di warung kopi, Bu. Tolong! Tolong!
Aduh, ada apa nih sama bapak ini, Bu? Anakku kan jadi dokter. Dia udah mau lulus. Sari, Raffi, kita udah hampir nyampe. Waduh, Bapak, bangun Bapak. Aduh, Bu, cepat panggil bantuan. Bapak ini gawat darurat, Bu. Cepat panggil bantuan. Iya, saya segera telepon ambulan. Aduh, kayaknya bapak ini sakit karena kecapean deh. Ini nak, foto bapakmu. Tadi saya ambil dari angkot bapak kamu sebelum dibawa ke sini. Makasih ya Bu Guru, Bapak sayang banget sama foto ini. Dia kalau narik selalu bawa foto ini, Bu. Dia orang baik, Rapi. Gak pernah ngeluh, gak pernah marah. Saya selalu naik angkot bapak kamu. Dia bangga cerita tentang kamu. Kamu gak boleh sedih ya. Kamu harus bangga punya orang tua seperti bapak dan ibu kamu. Aku cuma nyesel nggak sempet pulang, Bu. Aku lagi ujian praktek akhir kelulusan di kampus waktu semua ini kejadian. Jangan disesali, nak. Yang penting kamu terusin perjuangan bapak kamu. Itu mimpi bapakmu. Ibumu juga berharap begitu pastinya. Bapak, Ibu udah tenang duluan. Sekarang Bapak nyusul. Tapi aku janji aku bakal terus berusaha sampai aku jadi dokter beneran. Aku bakal bikin nama kita dikenal. Bukan karena angkot, Pak, tapi karena kerja keras kalian. Dulu banyak yang ngetawain mimpi Pak Jaya, sekarang semua orang tahu. Ternyata doa itu mulai jadi kenyataan. Pak, Bu, istirahatlah. Sekarang giliran aku yang jalan. Aku akan buat kalian bangga. Aku akan wujudkan mimpi kalian. Aku akan jadi dokter dan buka rumah sakit. Siapapun bisa berobat tanpa terkendala biaya. Weh, selamat ya Raffi, kamu lulus dengan nilai tertinggi. Saya bangga banget nih sama kamu. Saya yakin kamu akan jadi dokter yang hebat. Makasih banyak, Prof. Semua ini berkat doa dan dukungan yang luar biasa dari orang tua saya juga. Saya udah dengar cerita kamu dari Profesor Rendra. Perjuangan kamu luar biasa. Saya lagi cari dokter muda buat bantu proyek rumah sakit rakyat. Kamu mau gabung? Serius? Saya mau banget. Tapi boleh nggak kalau rumah sakitnya dikasih nama yang spesial? Nama apa kalau boleh tahu? Harapan Jayasari. Itu nama orang tua saya. Mereka yang ngajarin saya artinya kerja keras. Wah, nama yang bagus, Raffi. Pas banget itu loh. Rumah sakit itu bakal dibangun di desa Jayasari. Mungkin ini emang udah takdir Tuhan, Prof. Semoga dari sini bisa lebih banyak orang kecil sembuh tanpa takut biaya pengobatan lagi. Baik, saya setuju dengan nama itu. Dokter Raffi, boleh diceritain dikit gak kenapa angkot itu dipajang depan rumah sakit? Oh iya, angkot itu milik almarhum bapak saya. Tiap hari beliau narik sambil bawa doa di angkotnya. Dan hari ini doa itu jadi kenyataan. Anakku akan jadi dokter. Yah, itu aku udah jadi dokter. Kerja keras, Rapi, dan cinta orang tua yang bikin kamu sampai di sini, Rapi. Iya, Pak, semua ini buat mereka. Rumah sakit ini bukan cuma bangunan, tapi bukti kalau mimpi orang kecil juga bisa berdiri tinggi, Pak. Dulu bapak saya waktu narik angkot sering dihina. Gak mungkin anak mau jadi dokter. Nggak usah halu deh, dianggap gila, dan lain sebagainya. Tapi sekarang semua itu udah jadi nyata, Pak. Kamu layak pimpin tempat ini, Dokter Raffi. Pak, Bu, mimpi kalian udah terwujud. Sekarang giliran tugasku untuk nolong orang-orang sakit secara gratis.